Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan portofolio video terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya akan menyampaikan beberapa spesifikasi atau deskripsi singkat terkait mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah yang saya ampuh merupakan mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Sosiologi Olahraga. Mata kuliah tersebut memiliki bobot 2 SKS dengan total 14 pertemuan atau tatap muka di dalam kelas. Mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester gasal dengan kode POR 40532 dengan dosen pengembang rencana pembelajaran semesternya saya sendiri. Di dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga, mahasiswa dibebankan dengan capaian pembelajaran. Ada 4 aspek capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ketika mahasiswa nanti lulus dari mata kuliah ini atau selesai menempuh perkuliahan Sosiologi Olahraga. Kemudian secara deskriptif, mata kuliah Sosiologi mempelajari beberapa sub pokok atau tema bahasan yang terbagi ke dalam 14 pertemuan, antara lain konsep ruang lingkup sosiologi olahraga, yang kedua sejarah perkembangan sosiologi olahraga, yang ketiga isu filosofis dalam olahraga, yang keempat landasan ilmiah sosiologi olahraga, yang kelima pergeseran nilai dan dalam olahraga dan masyarakat, yang keenam penyimpangan dalam olahraga, 7 jenis-jenis kelompok sosial dalam olahraga, dan yang terakhir peran wanita dalam olahraga. Di dalam proses pengajaran sosiologi olahraga, saya menggunakan buku panduan utama, yaitu buku yang dikarang oleh Peter Craig tahun 2016 yang berjudul Sport Sociology yang diterbitkan oleh Sage Publication. Kemudian buku utama yang kedua sebagai pendamping mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ini adalah buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Firman Sahbilis yang berjudul Sosiologi Olahraga, Dimensi Sosial dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Selain buku utama, saya juga menggunakan referensi pendukung untuk pegangan mahasiswa di dalam menempuh mata kuliah ini. Ada 2 buku supporting, yaitu yang pertama adalah Richard Giulinotti tahun 2015 yang berjudul A Critical Sociology. Yang kedua adalah buku Sosiologi Olahraga yang ditulis oleh Tatan Mukhtar. Selanjutnya, sebelum kita memasuki video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas daring, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar perkuliahan Sosiologi Olahraga, yaitu menggunakan metode DIA atau yang disebut Delivery, Interaction, and Assessment. Proses delivery atau penyampaian materi kepada mahasiswa saya gunakan materi tayang PowerPoint yang diadopsi dari buku pegangan mahasiswa yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian selain itu, proses penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan dengan melakukan pembahasan terhadap case study. Biasanya saya memberikan case study kepada mahasiswa untuk mahasiswa kemudian membuat resume dan rangkuman untuk kemudian nanti disampaikan di dalam kelas. Kemudian untuk yang kedua, interaction atau interaksi. Proses interaksi saya dengan mahasiswa saya jalin dengan cara bertanya kepada mahasiswa ketika perkuliahan berlangsung. Biasanya proses interaksi ini saya lakukan, saya melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa dengan sukarela
menjawab pertanyaan tersebut, atau kebalikannya, dari materi yang saya sampaikan, saya menyampaikan usulan atau pandangan terhadap mahasiswa, kemudian mahasiswa menanggapi. Yang kedua, saya lakukan dengan cara berdiskusi. Diskusi di dalam mata kuliah sosiologi olahraga. Di luar kelas, saya gunakan WhatsApp group untuk memberikan sharing informasi, pengumuman, teknis perkuliahan, dan sebagainya. Sehingga mahasiswa dapat terus menjalin komunikasi dengan saya di dalam perkuliahan sosiologi olahraga ini. Yang ketiga, proses interaksi dalam mata kuliah ini saya menggunakan learning management system, yaitu melalui psikologi. Di dalam psikologi, beberapa topik saya lontarkan forum grup diskusi, kemudian mahasiswa di sana menanggapi, antar mahasiswa saling menanggapi, kemudian saya sebagai dosen memberikan pantikan atau tanggapan terhadap respon mahasiswa. Yang ketiga, asesmen. Asesmen saya sampaikan ketika kontrak perkuliahan, yaitu ketika awal perkuliahan dimulai. Di sana saya menyampaikan beberapa kriteria penilaian dan komponen penilaian, sehingga mahasiswa mampu mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk memperoleh nilai yang optimal. Komponen penilaian di dalam mata kuliah ini adalah kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan UAS. Bobot dari masing-masing komponen dalam mata kuliah sosiologi olahraga adalah yang pertama kehadiran dengan 10% nilai bobot. Kemudian tugas masing-masing ya, ada 2 tugas, yaitu tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Masing-masing memiliki bobot 15%. Kemudian UTS memiliki bobot 25% dan UAS memiliki bobot 35%. Tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa biasanya saya instruksikan untuk dikirim melalui LMS. Kemudian saya berikan korespondensi atau asesmen di dalam LMS tersebut. Kemudian selanjutnya tugas yang sifatnya adalah spontan. Biasanya saya memberikan kuis di akhir sesi atau di awal sesi untuk merefresh kembali pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah atau yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Kemudian kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester saya laksanakan secara daring melalui LMS psikologi. Demikianlah deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu sosiologi olahraga. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui Zoom meeting berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Sore hari ini kita sudah di pertemuan yang ketiga ya. Di pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas sesuatu yang tentunya lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Oke, langsung saja untuk kita lanjutkan pembahasan materinya. Kemudian nanti silahkan di tengah-tengah sesi dan bertanya, silahkan langsung raise hand atau nanti akan saya beri kesempatan bertanya bagi Anda semuanya. Baik, ada landasan sosio-kultural dalam olahraga. Nah, apa itu landasan sosio-kultural? Nanti akan kita kupas di materi hari ini. Supaya apa? Supaya Anda sebagai calon sarjana pendidikan olahraga memiliki visi, memiliki landasan berpikir yang sesuai dengan kaidah keilmuan olahraga. Baik, nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak? Ada yang bisa menjawab? Hah? Sepak bola. Sepak bola. Apanya? Sepak bola apanya? Sepak bola tidak hanya sehat, yang dihasilkan dari sepak bola apa saja? Tontonan, Pak. Tontonan. Oke. Tontonan berarti menggembirakan enggak? Iya, Pak.
menggembirakan. Oke, yang lain selain tontonan? Buka lapangan pekerjaan baru, Pak. Oke, membuka lapangan pekerjaan. Oke, artinya di situ ada aspek ekonomi dan seterusnya. Jadi olahraga itu tidak hanya sekedar kegiatan jasmani yang menyehatkan, tetapi juga sudah merambah ke semua aspek. Ada industri, ada prestasi, ada apalagi kebanggaan, ada derajat sosial dan seterusnya. Jadi olahraga sudah berkembang sedemikian rupa. Oke, aktivitas gerak fisik atau olahraga diperluas fungsi dan gunanya ke seluruh kawasan kehidupan manusia. Ya, dulu olahraga hanya digunakan sebagai aktivitas yang menghasilkan keringat, sekarang menjadi aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang. Kemudian yang sifatnya rekreatif. Juga di sana terdapat aspek politis, budaya, sosial, dan ritual. Contohnya, misal memanfaatkan waktu luang. Anda semua yang memiliki hobi berolahraga, misalkan olahraga futsal, itu bisa meregangkan pikiran Anda ketika Anda gabut, ya, atau overthinking kalau bahasanya anak sekarang. Itu kan kalau nggak olahraga nggak enak, gitu. Maka Anda meluangkan waktu untuk bermain futsal atau sekedar misalkan bermain basket atau berenang dan seterusnya. Artinya olahraga juga bersifat rekreatif. Itu kembali, kreatif itu mengembalikan daya pikir kita. Kemudian olahraga juga memiliki atau bersifat politis. Kita sudah tahu sekarang itu bahwa olahraga itu dapat dijadikan jembatan untuk kita meraih simpati masyarakat. Kita sudah tahu kan beberapa komponen, ya, pemerintahan baik di dalam negeri maupun luar negeri berkecimpung di bidang olahraga. Kemudian juga di sana manusia juga mulai memfungsikan olahraga itu sebagai fungsi budaya. Ada pencak silat, ada macam-macam. Ada fungsi sosial. Kemudian olahraga juga dijadikan sebagai sebuah ritual, ya, sebagai ritual. Apa olahraga dijadikan sebuah ritual? Misal kita melihat ada lompat batu di Nias. Di beberapa daerah, pencaksilat itu merupakan kegiatan yang sangat sakral, sehingga hanya ditampilkan ketika acara-acara keagamaan atau acara-acara adat. Kemudian, selain itu, secara sosiologis, aktivitas fisik atau olahraga difungsikan sebagai safety valve atau kartu pengaman. Untuk siapa? Untuk mengontrol kondisi, emosi, dan kejiwaan manusia. Untuk mencegah tindakan destruktif. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya memiliki dasar atau watak untuk selalu destruktif. Ya. Anda bisa membayangkan contoh, misalkan olahraga sepak bola itu tidak ada wasitnya, tidak ada peraturannya, apa yang terjadi? Maka naluri destruktif dari manusia akan muncul. Ya, naluri destruktif dari manusia akan muncul. Sehingga di dalam olahraga itu diperlukan sebuah sistem baik sistem sosial atau sistem olahraganya itu sendiri, sehingga dapat mewadahi olahraga itu menjadi sebuah kegiatan yang positif, yang mampu mengamankan satu sama lain. Kita lanjut, kedudukan sosial di dalam olahraga. Kira-kira di sebelah kanan slide itu gambar apa? Gambar Atlet Paralimpik. Oke, seorang atlet Paralimpik dengan bangganya, ya kan, membentangkan bendera merah putih dengan senyum yang sangat lebar. Itu berarti apa? Olahraga secara sosial, ya, secara sosial mampu membuat orang itu bahagia. Ketika apa? Ketika dia berhasil meraih capaian prestasi. Sehingga apa? Tercipta momen-momen yang fenomenal, sehingga selalu dikenang dalam sejarah. Contoh, misalkan saudara kita yang seperti gambar itu, sebagai seorang difabel, dia masih bisa berprestasi. Artinya fenomenal nggak? Fenomenal. Bisa berprestasi dengan kondisi yang difabel. Nah, dari layout berita ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan dari layout berita ini? Selain dari kedudukan sosial, olahraga bisa apa? Apa? Meningkatkan kekayaan. Meningkatkan kekayaan. Oke, ada lagi? Meningkatkan status sosial, Pak. Meningkatkan status sosial di masyarakat. Status sosial di masyarakat. Oke, baik. Yang pertama ada ketenaran, yang kedua ada kekayaan,
yang ketiga adalah kemudahan atau fasilitasi. Jadi seorang atlet yang berprestasi, mampu berprestasi baik nasional maupun internasional di dalam olahraga modern akan dianggap sebagai seorang figur. Tentunya figur tersebut mendapatkan imbalan dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia perjuangkan. Contoh, seorang petinju memenangkan sebuah pertandingan, dia akan dipuja sebagai pahlawan. Dia akan mendapatkan bonus, dia akan mendapatkan materi, dia akan mendapatkan kekayaan. Apabila mampu konsisten sampai akhir karirnya, yang sangat fenomenal seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, dan seterusnya, dia akan mampu mengharumkan nama bangsa. Sebuah negara akan bangga terhadap prestasinya. Sehingga apa? Akan tenar. Otomatis kalau sudah tenar menjadi olahragawan profesional, seorang olahragawan atau seorang orang yang berkecimpung di bidang olahraga akan memperoleh materi, kekayaan, dan seterusnya. Hal tersebut diraih dari apa? Dari kerja keras dan perjuangan. Makanya Anda sebagai mahasiswa harus bekerja keras dan berjuang untuk mencapai cita-cita Anda. Anda mempunyai cita-cita apa? Nah, Anda harus berjuang di sana. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke interaksi budaya, ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya tadi? Ada? Sementara belum ada, Pak. Oke, sementara belum ada. Kita lanjutkan ya. Interaksi budaya dalam olahraga. Ketika Anda mendengar kata interaksi, apa yang ada di benak Anda? Kira-kira interaksi itu apa toh? Hubungan dengan orang lain, Pak. Hubungan dengan orang lain. Oke, saling berhubungan. Contoh interaksi di dalam olahraga apa? Contohnya apa? Kerjasama, Pak. Seperti contohnya kerjasama. sepak bola. Oke, kerjasama di dalam sepak bola. Ada lagi? Kalau yang muatannya budaya, apa? Hubungan antara pelatih dan atlet, Pak. Hubungan antara pelatih dan atlet. Oke. Lebih spesifik lagi mungkin bisa Mas Dani. Kira-kira apa? Supporter, Pak. Supporter. Oke. Bagus semua jawabannya. Nah, kita akan mencoba melihat ya. Oke. Bahwa di dalam olahraga juga memiliki budaya. Budaya apa? Budaya yang dikemas ya sebagai semangat apa? Semangat kesatuan, semangat persaudaraan, semangat fair play dan seterusnya. Di dalam gambar kita lihat seorang atau tim, sebuah tim ya, yang mana para pemainnya saling berjabat tangan sebelum mulai pertandingan. Hal tersebut dilakukan untuk apa? Ya, untuk menghormati satu sama lain. Ya, untuk apa? Mengikrarkan diri bahwa kita di sini bertanding secara olahraga. Hanya kita dipisahkan oleh warna bendera misalkan, dipisahkan oleh tim yang berbeda dan kita harus bertanding di sana. Nah, semangat-semangat interaksi budaya ini yang ada di dalam olahraga. Dalam olahraga terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial dengan seperangkat nilai dan norma yang melingkupi dinamika. Jadi sudah lumrah. Anda perhatikan setiap akan melakukan pertandingan, perlombaan atau apapun, pasti ada sebuah pembukaan atau sebuah momen-momen yang di situ terkandung interaksi budaya, entah antar pemain, antar pelatih dengan supporter dan seterusnya. Ya, ada salaman. Salaman itu kan seperti simbol budaya. Seperti kita misalkan orang Jawa atau orang Indonesia kalau bertemu orang lain bersalaman dan seterusnya. Jadi olahraga, seorang olahragawan yang profesional, seorang olahragawan yang tahu betul dan mengerti apa itu makna fair play, maka dia akan berprinsip bahwa pertandingan hanya di dalam gelanggang, hanya di dalam lapangan dan seterusnya. Selebihnya dari itu adalah persaudaraan. Seperti semangat olahraga, sport for unity, olahraga untuk bersatu dan seterusnya. Jadi olahraga ini simbol kehidupan manusia. Apa yang ada di masyarakat ada di olahraga.
Ada salaman di olahraga, ada salaman. Lebih dari itu ada perkenalan di olahraga, ada perkenalan di masyarakat, ada perkenalan, ada persahabatan. Di olahraga ada hubungan persahabatan. Di masyarakat ada hukuman, ya, yang mencederai nilai-nilai fair play. Di masyarakat juga ada. Jadi kalau di dalam teori sosiologi, ya, sport is mirror of life. Jadi olahraga merupakan kaca atau cermin dari kehidupan manusia, sehingga tidak berlebihan jika olahraga dianggap representasi kehidupan manusia. Oke, dari yang saya paparkan tadi, kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan? Silahkan. Izin bertanya Pak, Silahkan. terkait dengan olahraga mencerminkan kontur sosial masyarakat itu bagaimana nih Pak? Oke, baik. Jadi begini, kehidupan itu kan ada makro, ada mikro. Kehidupan itu ada makro, ada mikro. Bahwa di olahraga itu adalah mikro, ya, mikrokosmosnya. Mikrokosmos itu artinya, misalkan begini, contoh realnya begini. Kalau Anda ingin melihat anak saya, kalau Anda ingin melihat saya, Anda bisa melihat anak saya. Contoh, mesti ada kemiripan, entah wajah, entah postur tubuh dan seterusnya. Di olahraga juga sama. Kalau Anda mau melihat kondisi sebuah masyarakat, lihatlah olahraga. Jika di dalam sebuah masyarakat, sebuah negara, sebuah bangsa itu maju, perkembangan ekonominya, kesejahteraan sosialnya dan seterusnya, Anda lihat olahraganya, pasti maju dan berkembang. Tidak ada negara yang terpuruk yang olahraganya berkembang, tidak ada. Ya. Dan tidak ada negara yang olahraganya terpuruk terus negaranya bagus, juga nggak ada. Nah, ini nanti peran-peran Anda untuk mengambil peran di masyarakat, untuk mengambil peran untuk bagaimana caranya supaya olahraga itu mampu maju dan berkembang sesuai dengan kaidah, mampu mendongkrak kesejahteraan dan seterusnya. Gitu. Oke? Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi situasi jika terjadi kesenjangan sosial dalam dunia olahraga, Pak? Tadi kan misalnya ada, mohon maaf, ada yang olahraga paralimpik dan seperti kita yang masih memiliki keutuhan tubuh lah. Gitu kan biasanya juga ada ini Pak, kesenjangan sosialnya begitu Pak. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita harus melihat dari sudut pandang mana kita melihat. Jadi itu kan merupakan sebuah kebijaksanaan dari para pelaku olahraga untuk kita berikrar bahwa olahraga itu setara. Semua orang berhak, ya, itu diatur di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional itu sudah diatur. Semua orang, ya, semua warga masyarakat Indonesia berhak untuk berolahraga sesuai dengan keberbakatannya, keminatannya dan seterusnya. Artinya di sana tidak disebutkan yang disabel dan normal. Artinya semua masyarakat itu ya semua dari kita. Ya. Kesenjangan yang seperti apa kita harus memetakan dulu. Contoh kalau kesenjangan, misalkan atlet difabel seperti yang nyun sewu, ya kalau bahasa Jawanya, itu atletnya misalkan dia menjadi atlet karena difabelnya karena diamputasi. Artinya dia tidak punya kaki, ya. Bagaimana dia disuruh lomba lari? Kan tidak mungkin. Kalau kita memaksakan harus lari menggunakan kaki, itu namanya kesenjangan, itu tidak adil. Nah, tapi kita punya kebijakan. Olahraga itu kan selain fisik, kita juga mengadopsi teknologi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di dalam gambar tadi, itu kan lomba itu, balap wheelchair, ya, balap wheelchair di lintasan. Dia bisa berlari dengan kursi roda. Yang digunakan apa? Kekuatan lengannya, kekuatan otot tangannya, dan seterusnya. Sehingga olahraga secara prinsip selalu setara. Bahwa prosesnya berbeda, ya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Adil kan tidak harus sama.
Gitu. Kalau kita memaksakan sama, bagaimana dengan yang tidak punya tangan? Bagaimana yang tidak bisa melihat dan seterusnya? Makanya yang tidak bisa melihat ada goalball dan seterusnya. Yang tidak punya kaki, misalkan ada wheelchair basketball, masih bisa berolahraga basket dengan kursi roda. Tentunya peraturannya agak sedikit berbeda karena apa? Disesuaikan dengan kondisi fisik atletnya. Kira-kira seperti itu, Mas Joko. Siap, terima kasih, Pak. Fix ya, Jok ya? Iya, Pak. Oke, sudah fix Iya, ya, Pak. itu pokoknya. Jadi kita harus melihat itu dari banyak sisi. Yang lain? Cukup? Cukup? Nah, karena keterbatasan waktu, pertemuan hari ini kita akhiri cukup sekian. Nanti jangan lupa untuk materi yang saya sampaikan dibuat resume. Untuk tugasnya, nanti mahasiswa silahkan mencari isu-isu terkait dengan landasan sosiokultural di dalam olahraga. Anda bisa membuat semacam clipping digital gitu, mencari gambar atau tagline di berita. Nanti silahkan dibuat 1 lembar saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian nanti dikaji secara teori sosiologi, minggu depan kita paparkan. Nanti akan saya tunjuk secara acak siapa yang akan memaparkan. Begitu, ada kurang lebihnya penyampaian saya, mohon maaf. Selamat sore, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, makan yang teratur, tetap semangat. Nasrul minallah wa qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Oke, terima kasih ya. Baik, berdasarkan video pembelajaran tadi, di sesi akhir ini saya akan menyampaikan proses evaluasi pembelajaran untuk setiap pertemuannya. Saya lakukan dengan memberikan review terhadap proses pembelajaran yang saya berikan. Review tersebut kemudian akan saya buat sebagai catatan untuk kemudian dilanjutkan kepada proses perbaikan. Kemudian di setiap akhir sesi biasanya saya juga akan memberikan evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan terkait dengan kedisiplinan, kesiapan, pendalaman materi, dan juga penyampaian materi atau keaktifan mahasiswa di dalam kelas.